그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 Air putih di atas meja, badan lelah, tidur pun lena. Usia hanya sekejap mata, jalan hidup penuh dengan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali videoku kali ini dengan unboxing ya teman-teman. Nah, ini aku lagi unboxing baju baru. Jadi ini tuh ceritanya aku tuh belanja gitu teman-teman, nyoba-nyoba belanja di Shopee Live gitu ya, dan ternyata memang harganya itu bener-bener miring banget gitu ya, terus juga kualitasnya lumayan lah teman-teman. Ini aku beli baju kayak gini tuh satu stylenya tuh harganya 34.000, udah termasuk ongkir ke sini ya teman-teman, karena kalau untuk harga aslinya yang di luar live gitu ya itu 47.000 gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini lanjut ya. Ini aku udah pakai aja langsung bajunya ya, karena seharusnya sih dicuci dulu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, di sini kita running aja sekalian ya. Nah teman-teman, ini adalah kegiatan aku di malam hari ini tuh. Aku mulai kegiatan aku sekitar jam 11 malam ya teman-teman. Nah kenapa aku tuh beraktivitas di tengah malam gitu ya? Karena kan jam 11 tuh kayak udah hampir tengah malam lah gitu ya. Dikarenakan teman-teman tadi itu ya habis maghrib gitu ya, aku tuh bener-bener ngerasa kelelahan banget gitu teman-teman. Jadinya aku itu tidur teman-teman habis maghrib gitu ya, pokoknya jam 7-an lah gitu teman-teman, aku tuh pun tidur. Dan kebangun-bangun itu aku udah setengah 10-an gitu ya kebangunnya. Aku tuh bilang sama pak suami aku tuh mau tidur nitip anak-anak gitu ya, karena kayaknya badan tuh udah lelah banget gitu. Ya seperti yang kalian tahu lah di video sebelumnya teman-teman, karena kan hari ini juga kebetulan adalah hari aku ke pasar, food prep, masak, semua kerjaan rumah aku jabanin dari pagi ya teman-teman sampai sore itu kayak non-stop gitu. Alhasil badanku tuh kayak bener-bener capek banget gitu teman-teman. Jadinya pas udah habis maghrib gitu, beneran badanku itu kayak udah bener-bener nggak bisa diajak kompromi, mataku tuh bener-bener ngantuk banget gitu ya. Kayak sampai susah gitu teman-teman, mata ini mau dibuka rasanya gitu ya. Makanya aku tuh tidur gitu. Nah setengah 10 aku kebangun teman-teman, itu baru deh sholat isya ya Allah. Dan setelah itu aku lanjut buat siap-siapin anak-anak tidur gitu teman-teman. Jadi pas aku udah nidurin anak-anak gitu ya, anak-anak itu udah tidur gitu, tapi mata aku tuh kayak udah nggak bisa ditidurin gitu loh teman-teman. Mungkin karena aku baru bangun gitu kan, dan aku tuh kayak gabut gitu teman-teman, pengen pengen beraktivitas aja lah gitu ya, siapa tahu nanti kalau udah capek habis itu ngantuk gitu. Karena aku tuh juga lagi lagi nggak mood banget buat ngedit teman-teman, karena kayak mata tuh agak perih gitu loh. Ya mungkin kebanyakan main handphone ya teman-teman, karena kan memang kerjaan tuh semuanya di handphone gitu. Jadi aku kadang kalau misalnya pas lagi mata tuh lagi nggak enak banget dipakai buat ngedit, aku nggak ngedit teman-teman. Jadi ya udah deh aku tinggalin lah editan aku. Makanya aku tuh ya udah bangkit dari tidur gitu ya, terus langsung pakai hijab teman-teman, terus aku memutuskan untuk take video. Dan pak suami sama anak-anak itu udah tidur ya pas ini, dan aku nyalain musik pakai handphone gitu ya, biar mereka itu nggak kebangun kalau misalnya aku agak rada berisik di dapur gitu. Barokallah sih teman-teman, dapurku kan sekarang kayak udah bener-bener aman lah gitu ya teman-teman. Beda banget sama yang dulu, lobang di mana-mana, papannya udah pada lapuk gitu ya, terus pintunya bolong-bolong gitu ya. Nah kalau sekarang alhamdulillah udah lebih baik dari sebelumnya. Jadi kayak mau beraktivitas malam-malam begini sendirian gitu ya, alhamdulillah sih nggak terlalu takut. Yang waktu itu pernah aku cerita aku takut itu, nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba merinding aja di tengah malam, mungkin karena itu tuh ada hujan gede sama angin yang gede juga gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk malam ini mah nggak ada hujan, jadi aman sentosa, terus juga nggak ada angin, jadinya kan si daun-daun pisang itu nggak ngegesek-gesek di atas atap teman-teman, jadi aman lah. Makanya di sini aku tuh semangat banget buat beres-beres di malam hari agar besok itu pagiku bakalan jauh lebih produktif, dan pastinya itu bakalan lebih tenang gitu teman-teman, karena ngeliat dapur udah bersih gitu ya. Ini cucian piring tuh lumayan banyak ya teman-teman, karena memang ini tuh dari makan tadi sore gitu ya, terus juga makan malam tuh juga gitu ya, terus belum lagi anak-anak teman-teman, makanya itu agak banyak gitu ya cucian piringnya. Dan di sini aku juga sekalian ngerebus air teman-teman buat ngisi termos, karena memang air termos itu udah tinggal sedikit, jadi sekalian aja gitu ya aku aku rebusin gitu.
Nah, di sini aku lanjutin buat mau masak nasi juga gitu ya. Dan sebelumnya aku mau pindahin dulu nasinya ke dalam wadah. Terus ini tuh aku bikinnya ke dalam panci-panci gitu ya teman-teman, karena kan itu ada tutupnya, jadi bakalan aman. Aku tuh pengen banget lah teman-teman, kayak apa namanya, kayak beli cover galon plus juga itu ya apa namanya, dispenser elektriknya itu loh teman-teman. Jadi aku nggak pakai lagi dispenser aku gitu ya, karena dispenser aku itu aslinya kayak di kerannya itu tuh udah ditambal-tambal gitu loh teman-teman, karena kerannya itu bocor gitu. Tapi kalau untuk galon itu masih bagus gitu ya, cuman aku males makainya karena kan itu tuh belum ada itu ya apa namanya, kayak dispenser elektriknya gitu. Jadi insya Allah gitu ya, nanti kalau misalnya udah kebagi dananya pengen banget beli itu, terus juga pengen beli cover galonnya sekalian gitu ya biar cakep. Oke deh, lanjut dulu ya teman-teman ke videonya. Nah, di sini aku lagi nyuci beras, terus di sini aku langsung isi airnya. Kemarin itu ada yang komen ya teman-teman, Bun airnya kok kecil gitu ya. Sebenarnya airnya ini tuh nggak kecil banget sih teman-teman ya, kecuali kalau misalnya airnya itu udah deket-deket mau habis, baru dia itu kecil banget gitu. Tapi kalau misalnya air di tangki itu masih banyak, dia itu lumayan deres, cuman memang nggak deres banget gitu ya. Pokoknya masih aman lah gitu. Dan aku memang udah kepikiran juga pengen ganti keran gitu ya, cuman rasanya itu belum terlalu penting banget gitu teman-teman sekarang ini. Jadi ya udahlah, entar-entaran aja gitu ya, karena aku tuh sekarang lagi benar-benar berusaha banget untuk menstabilkan keuangan aku teman-teman, pengen mulai nabung gitu ya, biar nggak terlalu goyah banget keuangan aku gitu ya teman-teman. Karena kita itu juga nggak boleh ya teman-teman terlalu ngoyo gitu ya, atau terlalu memaksakan untuk membeli sesuatu gitu ya, atau memenuhi keinginan-keinginan kita gitu ya. Tetap juga kita tuh harus menyeimbangkan keadaan keuangan kita gitu. Walaupun mungkin kalian itu apa ya, ngelihat aku kan udah gajian YouTube gitu ya, terus juga kalau misalnya budgeting pendapatan suami juga lumayan gitu ya. Ya walaupun aku punya pendapatan sendiri teman-teman, tapi ya pendapatan aku tuh bukan hanya untuk sekedar beli-beli barang doang gitu ya. Aku harus bayar hutang aku juga kan, masih ada buat renov kemarin. Terus juga aku tuh harus nabung gitu teman-teman. Terus juga ada kebutuhan-kebutuhan lain lah yang nggak mungkin semuanya harus aku jelasin gitu ya. Pokoknya kalau misalnya aku gajian itu teman-teman palingan kayak 200, mentok-mentok 300 ribu deh teman-teman aku ambil buat kesenangan gitu ya. Kesenangan itu udah termasuk gitu kok, termasuk kayak beli perintilan dapur lah, atau perintilan lainnya, ataupun untuk pakaian aku, ataupun untuk lipstick aku. Pokoknya ya mentok-mentok di kayak 300 ribuan gitulah teman-teman, karena kan setiap pendapatan yang aku dapetin gitu ya, aku juga pengen nyimpen gitu, terus juga pengen ngasih ayah sedikit gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya semuanya diturutin, apa yang kekurangan di dapur semuanya langsung di apa namanya, di benerin atau disempurnakan lah gitu ya, kayaknya bakalan bikin keuangan aku bakalan amburadul gitu ya, dan aku tuh nggak mau hal itu terjadi gitu. Makanya ya udah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja insyaallah ya teman-teman. Oke deh, kita lupakan pembicaraannya, nggak terlalu penting-penting banget. Di sini aku lanjut ya teman-teman. Setelah tadi aku tuh beres di dapur udah bersih. Cuman tadi aku nggak ada nyapu-nyapu ya teman-teman, karena ini malam, aku agak apa ya, agak nggak enak aja nyapu malam-malam, takut berisik anak-anak. Jadinya itu si dapurnya palingan besok ya pagi-pagi aku sapu. Jadi tadi tuh ya udah aku beres-beres, aku lap-lapin aja, itu udah kelar gitu ya. Dan aku lanjutin teman-teman buat ngelipat pakaian gitu ya, karena ini tuh sebenarnya PR yang luar biasa banget. Nah, aku tuh kesambet teman-teman malam ini gitu ya, kayak tiba-tiba moodnya itu bagus banget buat ngelipat pakaian. Padahal kalian lihat ya, ini pakaiannya tuh banyak banget teman-teman aslinya gitu ya, tapi alhamdulillah aku tuh kayak bener-bener ada semangatnya banget gitu ya, ada mood banget gitu teman-teman buat ngelipat. Jadi ya udahlah, mumpung mood aku bagus, aku lipat aja di malam ini gitu teman-teman. Tapi ini tuh mataku udah mulai kerip-kerip gitu ya teman-teman, kayak udah mulai ngantuk. Jadinya ini ya udah aku lipatin semuanya dulu, terus nanti bakalan aku tinggal gitu ya, palingan aku susun di sini aja. Karena kalau mau nyusun langsung ke dalam lemari itu tentunya nggak bisa ya, karena kan lemarinya ada di kamar dan anak-anak sebab Pak suami udah tidur. Jadi nggak mungkin lah gitu ya, palingan ya udah besok gitu. Alhamdulillah nih teman-teman, kalian bisa lihat sendiri betapa banyaknya pakaian aku, tapi rasanya itu udah lega banget ya karena udah beres aku lipat. Oke teman-teman, ini disambung lagi kegiatan aku di keesokan paginya nih teman-teman. Ini aku awali kegiatan di pagi hari ya, buat ngejemur-jemur aja teman-teman. Karena tadi itu tuh ya pas Pak suami apa namanya berangkat kerja gitu kan.
aku udah nyiapin bekal, itu aku kembali berbaring teman-teman, tapi udah muter cucian gitu ya, baring lagi sambil ngedit-ngedit gitu. Karena kan tadi malam itu aku kayak apa ya, kayak matanya itu kayak udah nggak tahan lah buat ngedit gitu. Jadinya pagi-pagi gitu ya sambil nungguin pakaian gitu, aku juga sambil ngedit-ngedit. Biar nanti tuh bisa di voice over ketika aku tuh lagi senggang. Nah teman-teman, kemarin itu ada yang nanya, Bun pagi-pagi kok nggak ngoprek di dapur dulu buat masak-masak gitu ya. Karena aku tuh nggak masaknya itu di pagi hari ya teman-teman. Jadi aku tuh masak di sore hari. Itu tuh sekalian buat menu makan malam sama sampai pagi gitu teman-teman. Bahkan ya bisa juga buat bekalnya Pak suami, bahkan sampai aku makan siang gitu, tergantung banyaknya gitu. Jadi aku tuh masak cuma sehari sekali gitu. Pokoknya jarang banget sih aku tuh masak yang pagi-pagi. Bahkan aku pribadi lebih memilih masaknya itu di malam hari, di tengah malam lah gitu, daripada di pagi-pagi banget gitu teman-teman. Karena kan waktu tidur itu sering sering gak bagus gitu teman-teman sekarang ini, karena sibuk dengan ngedit dan perkontenan gitu yang harus aku urus di handphone. Jadi takutnya pagi-pagi itu kesiangan gitu ya, dan kayak nggak bisa gitu ya kalau sekarang aku kesiangan. Kalau dulu kalau aku kesiangan mah nggak apa-apa ya, Pak suami palingan bisa makan lontong. Nah kalau sekarang nggak bisa teman-teman, karena Pak suami itu harus bawa bekal gitu ya. Jadi aku antisipasi dan beres-beresnya atau masak-masaknya itu palingan di malam hari, biar pagi-pagi itu ya kalau kesiangan pun ya nggak apa-apa lah gitu ya. Maksudnya kayak nggak perlu masak-masak gitu kan. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ya. Setelah tadi jemur pakaian, anak-anak kan juga udah pada bangun ya tadi. Jadi di sini aku langsung aja rapi-rapiin kamar nih teman-teman. Alhamdulillah sekarang itu kamar itu nggak terlalu sering banget berantakan yang gimana-gimana ya. Terus juga jarang banget yang kotor-kotor banget gitu, jarang ya teman-teman. Alhamdulillah anak-anak tuh udah pinter. Oke, ini kamar udah bersih, udah rapi, dan next di sini aku ke rumah kakak ipar aku karena kami itu udah janji mau makan bersama ya. Jadi sebelum makan masak-masak dulu, tapi di sini masaknya tuh menu yang simple, tapi ini tuh bener-bener menggugah selera banget, pas masaknya aja udah lapar. Nah, menu kami hari ini itu ada gulai nangka dicampur sama ikan teri. Terus ini ada tumisan atau sambal goreng juga sih dibilang ya teman-teman, goreng pakasam ikan. Nah, pakasam itu apa? Pakasam itu adalah ikan yang difermentasi teman-teman. Jadi difermentasinya itu pakai beras gitu ya. Bisa sebulanan lebih gitu teman-teman buat memfermentasi agar ikannya itu kayak busuk gitu loh teman-teman. Jadi kayak dagingnya itu lunak gitu. Jadi ikannya itu difermentasi, direndam gitu pakai beras yang udah dihancur. Pokoknya aku nggak tahu sih pasti cara bikinnya, tapi kira-kira gitulah teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu ciri khas makanan orang di sini, tempat tinggalnya Pak suami ya teman-teman. Dan ini aromanya tuh bener-bener menggugah selera banget, pokoknya mantep banget teman-teman. Ini udah beres ya kami masak-masaknya, dan ini lanjut aja kami makan bersama di teras kakak ipar aku. Anak-anak mana? Anak-anak itu udah aku tidurin di rumah teman-teman, aku nyalain musik dan aku tuh tinggalin di rumah gitu ya. Terus aku titipin deh ke tetangga dan aku tuh langsung makan-makan sama kakak ipar aku ya. Masya Allah teman-teman, makan bersama tanpa diganggu sama bocil-bocil, rasanya tuh nikmat luar biasa. Nah ini tuh bener-bener enak banget teman-teman, dimakan pakai nasi anget dan juga lauknya masih anget ya. Wah bener-bener sedep banget. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat kalian semua ya yang udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai akhir. Semoga apapun yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.